Ustadz, kenapa Ustadz nggak nolin? Tunggu aja. Oh si demen bener nol-nolin. Oh iya Pak, menol, ketika nol jadi 10 kali 10 kok. Ini kan nol nih, nol toh. Salaman tuh. Mau diambil lagi nggak? Mas Ditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kalau kita bahas Yusuf Mansur, dia seperti apa sekarang? Kalau seperti di dunia pertempuran, itu bisa kita lihat senjata Yusuf Mansur itu macet senjatanya. Lalu serangan balik terjadi bertubi-tubi. Apa senjata Yusuf Mansur selama ini? Senjatanya yang pertama itu adalah sedekah. Sekarang sedekah nggak bisa dijadikan alat untuk mendapatkan uang. Karena cerita sedekahnya itu dipreteli di mana-mana. Sehingga dia kehilangan efektivitas. Yang kedua, yang juga menjadi senjata Yusuf Mansur itu adalah cerita keajaiban, amazing, mukjizat. Untuk mukjizat itu dia rela menjual siapa saja termasuk ibunya. Cerita mukjizat. Itu pun sekarang nggak laku, mukjizat apa gitu. Karena itu di mana-mana sekarang itu Yusuf Mansur seperti laskar yang sedang kalah. Gitu. Dia lari terbirit-birit, ditembaki di mana-mana. Gitu. Ya kan, ditembaki di mana-mana ya mungkin celananya bisa kedodoran gitu. Ya toh, celananya kedodoran. Orang nggak ngasih ampun, udah. Tapi Yusuf Mansur juga tidak menyerah. Ini hebatnya dia nggak menyerah. Tetap menjual cerita-cerita palsu tentang sedekah. Tapi kadang-kadang ya dia menang juga. Ini nama pertempuran. Menangnya kapan? Ya beberapa bulan lalu dia menang itu melalui salah satu pasukannya yang bernama Wirda Mansur. Yang menjual cerita komunitas milenial anti bokeh. Menang dia tuh. Dia tawarkan umpan 100.000 gitu. Itu dimakan oleh 90.000 orang. Ya kan? 100.000 rupiah itu ditelan gitu, mentah-mentah oleh 90.000 members. Apa itukah itu namanya para bonek yang pengen nasibnya berubah gitu. Dan yang masih percaya kepada cerita Yusuf Mansur. Beli ini cerita ini. Ternyata seperti ikan emas memakan umpan penipu yang pakai yang pakai gabus gitu. Ya kan? Tersangkut semuanya. Lalu mereka ketawa-ketawa. Lu sih gua pancing dikit langsung makan gitu. Nyangkut semuanya. Lalu orang memaki-maki Yusuf Mansur beserta anaknya Wirda Mansur. Tapi dalam sebuah peperangan memperebutkan uang gitu, dia kan berhasil ya itu. Lalu dia bernasihat kepada anaknya, udah dek, dia panggil adek kalau nggak salah. Kalau ngambil tuh dikit-dikit, tapi banyak. Gitu. Kalau ngambil dikit-dikit, proses hukumnya susah. Dia tahu itu, proses hukumnya susah. Gitu. Misalnya kalau 500.000, gitu, mana mau orang melapor ke kantor polisi. Karena untuk datang ke kantor polisi, sekali datang aja bisa habis 200.000. Nanti dipanggil, diperiksa, dikonfirmasi, malas orang itu. Itu Yusuf Mansur sedang menghitung bagaimana birokrasi kita gitu. Jadi dia sudah menghitung efektivitasnya. Kemudian, ya dengan uang tuh ya Wirda tentu dia pesta-pesta lah ke luar negeri. Sambil cerita, ini duit Allah gitu kan.
duit Allah, dikasih rejeki oleh Allah. Kan agama begitu-begitu penafsiran bagi mereka. Kemudian Yusuf Mansur lihat lagi itu, orang makin tahu siapa dia. Karena itu banyak pihak berusaha untuk tidak satu kubu dengan Yusuf Mansur. Atau banyak pihak sekarang ini harus berseberangan dengan Yusuf Mansur. Walaupun karena budaya orang kita neuh pakeuh, dia nggak mau langsung menyerang Yusuf Mansur. Tapi mereka menjauhi segala sesuatu yang terkoneksi dengan Yusuf Mansur. Itu yang terjadi. Bapak Ibu lihat misalnya ketika Mu'alaf Center mengundang tokoh yang selama ini bisa menjadi tunggangan Yusuf Mansur. Dr. Zakir Naik yang berada di Jakarta bulan akhir bulan Juni sampai minggu ketiga bulan Juli ini. Dia roadshow kemana-mana yang sangat banyak diikuti orang, tapi mereka nggak ada itu mau ketemu dengan Yusuf Mansur atau mau merapat ke Yusuf Mansur gitu. Karena itu sekarang Yusuf Mansur tuh seperti laskar yang kalah tapi tetap memeluk ghanimah yang sangat banyak gitu. Ghanimahnya apa ya? Harta sedekah yang dapat banyak. Duit tipu-tipu cerita tabung tanah atau berbisnis yang diberi paket Jabal Nur gitu. Itu masih banyak. Itu sekarang yang dia pindahkan atau yang dia kubur gitu. Di warung steak and shake. Ya kan? Mau nangis ke jemaah masjid kota wisata, duit gua dilariin, ya Allah. Semansur nggak peduli. Nggak peduli dia. Gua miskin ya Allah karena ikuti si Ucup. Semansur nggak peduli juga. Lo ngikutin gua tuh salah lo. Paling gitu aja dia. Ada orang nantang, mari kita selesaikan di akhirat. Kata Yusuf Mansur, akhirat bukan lu aja. Bukan gua aja yang ditanya, semua juga ditanya. Jadi dia bilang, mungkin aja Allah capek nanya gitu. Atau dalam bahasa ngibul-ngibulnya, ini modal ana untuk mendapat syafaat dari Rasulullah. Apa modal lu gitu? Aneh selawatin, ya kan? Sebelum dia ngambil barang gitu, dia selawatan 1000 kali gitu. Ini cerita-cerita sesat semua. Nggak ada dasarnya. Nggak ada rujukannya. Lalu dari mana ya? Modal nekat aja gitu. Jadi Yusuf Mansur tuh sekarang, ya dia untuk mencari perlindungan ya sangat sulit juga. Mungkin dia berlindung di benteng itu bernama ya karena duit banyak di situ, di warung steak and shake. Dia nggak bicara sekarang, tapi menambah jumlah warungnya terus gitu. Nanti kalau orang makin mengerti di mana nih orang-orang yang sudah kita jatuhi vonis sebagai penjahat umat misalnya. Pasti dia dikejar ke situ. Tapi ini kan perlu momentum gitu. Momentumnya perlu. Kalau momentum belum dapat ya mungkin akan dituduh, wah Anda ini melakukan kejahatan gitu. Karena itu perlu momentum. Ya kan? Momentum itu harus ada. Kalau nggak ada momentum bagaimana? Waduh, kita bisa dituduh melakukan tindakan kriminal. Walaupun secara personal, Yusuf Mansur tuh ya itu di mana-mana orang membahas dia tuh dengan bahasan negatif. Coba aja mana ada orang mengomentari Yusuf Mansur dengan komentar positif. Kecuali Dahlan Iskan tahun 2023 lalu. Apa dia ngerti realitas apa enggak kita juga nggak tahu. Nah itu yang kita lihat gitu. Yusuf Mansur tuh dikejar kemana-mana. Itu yang terjadi gitu. Dia sebagai seorang petarung dia tuh masih gigih, nekat. Kenapa? Kalau dia lari duit nggak dapat. Karena itu dengan segala modal dia mencoba bertahan terus gitu. Dapat momentum dia akan menjual lagi cerita-cerita bohong tentang investasi, tentang sedekah, tentang agama yang nggak ada dasarnya.
itulah yang terus dan sedang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Kalau kata orang Betawi nih, emang gue pikirin, yang penting warung steak and shake-nya Yusuf Mansur itu terus bertambah. Duit gue banyak, mau apa lo? Nah, kira-kira gitulah yang dia tantang sambil berkata ngalor ngidul, biar orang lupa dengan hakikat yang sesungguhnya, yaitu bagaimana kejahatan yang dibungkus dengan cerita agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.